Oh bagus kalau Gibran diloloskan. Kenapa? Ada alasan ada amunisi lagi kita untuk menyerang Prabowo. Bagaimana caranya sehingga kemudian elektabilitas Prabowo ditarik turun oleh Gibran, sehingga mereka tidak boikot itu pemilu. Itu suatu model pembuktian yang sangat menarik karena bukan orang kalau hukum. itu spekulasi. Ilmunya Kalau itu jelas. Saya itu belajar statistik. Untuk jadi doktor ilmu politik di Amerika di Northern Illinois, Anda harus ambil paling tidak 3 kelas statistik. Dan itu advanced statistics. Itu spekulasi. Bansos dia pakai korelasi dan tapi dengan asumsi. Bansos itu akan menyebabkan terjadinya kenaikan suara, pengaruhnya sekian persen, lalu kemudian dikorelasikan. Tapi dia tidak bisa tahu di mana bansosnya naiknya berapa persen, berapa suara dari sini dan sebegitu. Bang, tidak ada bansos, jangan-jangan harus sudah memilih. Bang Andi Malarangeng. Karena itu nanti saya undang. Nggak apa-apa. Mari undang Fit Adrison berdebat dengan Andi Malarangeng di sini. Pertanyaannya asumsinya apa yang dipakai? Udah baca makalahnya, ini keren, makanya kita ajukan. Keren karena sesuai dengan pikiran Anda. Jangan baca yang tidak lengkap. Tapi tidak bisa secara objektif untuk mengatakan itu. Karena dan hakim bansos konstitusi pun tertarik dengan ekonometri. Kali ini kita akan menyaksikan perdebatan menarik antara Andi Malarangeng, politikus Partai Demokrat, dengan anggota tim hukum sekaligus juru bicara pasangan Anies Baswedan dan Caimin, yaitu Refli Harun. Perdebatan seru ini terjadi saat Dialog Rakyat Bersuara bersama Aiman Wicaksono di iNews TV. Tak perlu berlama-lama, kita langsung saksikan adu argumentasi kedua tokoh ini. Memang kalau cerita-cerita Pak Putu tadi menarik dan itu pasti sesuatu yang terjadi mungkin dalam pengalaman Pak Putu, tapi tidak ada hubungannya dengan Pilpres sekarang ini. Tidak ada. Yang tadi cerita-cerita ketika jadi anggota KPU. Oh iya, itu belakangan. Urusan belakangan. Tapi tadi saya tanyakan dan sebagainya. Apa yang membedakan? Tapi kalau urusan yang tadi putusan MK 90 itu saya lihat sendiri Pak Mahfud bicara jauh sebelum ada putusan 90. Siapapun nanti yang menang pasti digugat di MK. Jadi ini urusan kalah, tidak terima kekalahan, lalu mencari-cari narasi untuk kemudian menggagalkan kemenangan Prabowo Gibran. Lalu seakan-akan mengabaikan keinginan mayoritas rakyat Indonesia untuk memilih Pak Prabowo sebagai Presiden Republik Indonesia. Bagi saya ini berlebihan. Kalau memang tidak setuju dengan putusan MK 90, jangan ikut pemilu, boikot pemilunya. Tapi kan tidak boikot pemilunya, ikut tetap karena masih berharap menang. Saya tahu juga bahwa teman-teman yang jadi dapur politiknya penasihat politik 01, 03 semua berspekulasi. Oh bagus kalau Gibran diloloskan. Kenapa? Ada alasan ada amunisi lagi kita untuk menyerang Prabowo. Bagaimana caranya sehingga kemudian elektabilitas Prabowo ditarik turun oleh Gibran, sehingga mereka tidak boikot itu pemilu. Yang dilakukan ikut pemilu terus, ikut debat bersama-sama. Debat dengan Gibran karena pikirannya di debat itu gampang, ini anak kecil bisa kita kalahkan, kita makan habis-habis di waktu debat. Ternyata enggak juga, justru dapat poin di situ Gibran. Ketika pemilu menang Prabowo 58% dibandingkan dengan 24% dan 16%. Akhirnya apa yang terjadi? Malah sekarang baru narasi lagi berubah. Bagaimana caranya? Narasi apa yang kita pakai untuk bisa menang di MK? Masuklah narasi bansos, masuk lagi narasi putusan MK 90. Nanti ada lagi macam-macam. Yang bagaimana mungkin? Kalahnya jauh sekali. Kalau kalahnya kalah tipis, orang bisa berpikir. Tapi ini kalahnya terlalu jauh. Kira-kira jadi 2 kali lipat yang terdekat itu 01 kan 24 dengan 58 kan lebih dari 2 kali lipat. Mungkin dengan
maju ke MK pikirannya adalah kalau menang, artinya di balik putusan itu tidak mungkin. Atau kalau kita lihat ada beberapa goals yang akan dilakukan. Yang pertama kalau bisa diskualifikasi, batalkan pemilu ulang. Itu kira-kira call paling tinggi. Call paling yang kedua agak sedikit lebih rendah. Gibran didiskualifikasi. Kemudian biarlah Pak Prabowo jadi presiden, nanti di MPR ada pemilihan wakil presiden oleh MPR. Ada yang lebih rendah lagi sedikit, pemilu dianggap harus diulang, tetapi dengan cara-cara tertentu, tidak ikut Pak Prabowo lagi, tidak ikut Gibran lagi, cuma berdua saja. Ini semua akal-akalan. Bagi saya, dan saya rasa sebagai besar publik, menganggap ini pemilu sudah selesai. Tapi bahwa mereka punya hak untuk menuntut di Mahkamah Konstitusi, hak. Silakan dilakukan haknya. Cuma kalau kita bicara tentang alasan-alasan yang digunakan, narasi yang digunakan untuk memenangkan pemilihan umum ini dengan cara melalui MK, wah ini bagi saya yaitu tadi mengkhianati keinginan rakyat Indonesia untuk memilih presiden, dan mereka sudah memilih Prabowo Gibran, bukan yang lain, dan jauh sekali. Ada juga, saya rasa ada kemungkinan yang paling rendah dari kemungkinan itu adalah goals tujuan dalam ke MK ini adalah bagaimana caranya supaya pemilu 2 putaran. Tapi kalau pemilu 2 putaran, maka dia harus menurunkan suara Pak Prabowo Gibran menjadi 49,99. Mas Andi, mohon maaf, saya mau tanya. Jadi kalau sekarang Bung Refli, lalu kemudian tim 03 itu menggugat karena mereka merasa ada sesuatu, sungguh mereka itu hak. Tapi bisa jadi itu merupakan sebuah pengkhianatan terhadap suara rakyat. Bukan tim 03 ya. Iya, bukan. Saya nggak menunjuk Anda. Saya nggak menunjuk 03. Kemarin saya bilang Bung Refli dan tim 03, tapi saya nggak menunjuk Anda. Itu hak mereka yang ingin melakukan gugatan, tapi harus dengan bukti-bukti yang konkret. Di mana kecurangannya, berapa kecurangannya, sehingga bisa misalnya mau membuatnya jadi 2 putaran. Jadi oke lah, bukan menang langsung, bukan diskualifikasi, yang paling rendah bikin 2 putaran. Maka dia harus menurunkan suara Pak Prabowo 49,99. Kira-kira karena sekarang 48, sekian, kira-kira cari 9% lah. 9% dari 1,5 juta. 1% itu 1,5 juta pemilih. Jadi kira-kira 9% kalau 1,5 juta 13-14%. 13-14 juta. Cari suara itu, masih turun. Nah, kalau dia punya bukti-bukti bahwa karena ada kecurangan di sini jumlahnya sekian mempengaruhi terhadap suara Pak Prabowo, maka diturunkan lagi sekian di sini, di provinsi ini sekian, di total bisa dapat sekitar 13-14 juta, bisa dapat 2 putaran. Itulah bukti-bukti yang perlu kita dengar. Dan menurut Anda itu mustahil. Tapi itu yang tidak kelihatan dalam gugatan Mahkamah Konstitusi ini, yang dibicarakan tentang bansos, port barrel politics, apalagi bicara tentang putusan MK 90. Kalau putusan MK, kalau memang dianggap itu tidak melanggar konstitusi, walaupun sudah dibuat putusan oleh Mahkamah Konstitusi kan, sudah dan KPU juga menjalankannya, sudah ya boikot pemilu pada waktu itu. Jangan mau ikut pemilu dong. Jangan kalau sudah ikut pemilu, kalau kalah lalu kena protes. Coba kalau dia menang, entah 01, 03 menang waktu itu, dan Gibran tetap ikut dan dia menang, nggak ada protes-protes itu. Pasti nggak ada protes itu. Cuma karena kalah maka dia protes. Bang Andi, kalau 01, 03 menang, giliran Bang Andi yang akan ribut nanti. Barangkali kalau kita punya bukti-bukti dong. Ya. Kalau ada bukti-bukti. Tapi kalau 13-14 juta tadi seperti yang disampaikan oleh Bang Andi kira-kira gugat ke MK nggak kalau kalah? Kan menang. Nggak, misalnya. Mana kalau menang? Bukan Ya misalnya. mau menggugat yang 13-14 yang harus cari 13-14 juta itu. Jadi kalau Which is itu perdebatan tadi itu mustahil. Mustahil. 13-14 juta mustahil. Mustahil. Di Bali aja kalah. Ya begitu. Di Bali aja kalah. Di DKI juga kalah. Memang 01 menang di Aceh dan Sumatera Barat. Terlalu jauh.
Kalau beda-beda tipis, kita bisa cari misalnya sehingga butuh 500.000 suara, butuh 1 juta suara. Kalau perlu kita, misalnya kalau saya konsultan politik dari 01, 03, beda tipis sekali. Kalau perlu tiap-tiap kotak suara dihitung ulang. Tapi kalau jumlahnya 13-14 juta, mau cari segitu, artinya mau cari 9% kali 1,5 juta. Mimpi kali. Mimpi kali. Bung Refli, mimpi kali. Ye gitu ya kurang ya, mimpi kali ya. Nah, tes dulu. Jadi saya sengaja membiarkan Bang Andi Malarangeng ngomong, ya kan? Oke. Karena saya mau mendengarkan ini ngomong apa sih ini orang ini. Jadi memang sengaja. Gini, banyak hal yang ingin saya garis bawahi ya. Ini kita nih frekuensinya tuh beda. Ya, frekuensinya beda. Tapi sebentar, saya mau tanya lu, itu tadi tiga kan benar kan? Yang pertama diskualifikasi keduanya, yang kedua Ya udah, nanti diskualifikasi saya jelaskan. Gibran. Ini yang aja ketiga dia itu. nggak tahu ya kan? Silakan. Tuntutannya nggak tahu ya kan? Jangan potong dulu Bang. Yang kita baca di media. Oke. Kira-kira begitu. Oke. Tapi kalau Anda mau jelaskan lagi, Oke, saya silakan. jelaskan Bang ya. Saya jelaskan secara baik-baik ya. Pertama, yang dimohonkan itu petitumnya itu adalah pertama adalah diskualifikasi calon 02 satu pasangan, baik Prabowo maupun Gibran Raka Buming Raka. Dan diperintahkan pemungutan suara ulang. Ingat ya, pemungutan suara ulang, bukan pemilu ulang. Yusril bilang nanti kalau pemilu ulang gimana, bukan tidak ada kepastian dan lain sebagainya. Dia nggak ngerti apa antara pemilu ulang sama pemungutan suara ulang. Ya. Itu bedanya di mana? Ya beda lah. Lokal dan kalau nasional. pemilu itu satu rangkaian, Oke. ya kan, sampai nanti pelantikan itu pemilu. Pemilu. Tapi kalau pemungutan suara ulang ya nyoblos itu. Walaupun di seluruh Indonesia. Misalnya. Iyalah, seluruh Indonesia. Oke. Dan untuk cawapres saja misalnya begitu, tidak termasuk pileg. Tidak termasuk pileg dong. Kita sengketa pilpres ngapain? Ini kita bicara pileg gimana? Jadi PSU Pileg itu itu ya bedanya. nanti. Nggak, biar jelas ini, biar jelas. Ya, pileg itu nanti setelah selesai pilpres di Iya, mahkamah iya. nanti ada pilegnya juga kan. Nah, yang kedua sebagai alternatif at least setidaknya adalah yang didiskualifikasi itu adalah Gibran Raka Buming Raka. Kenapa Gibran? Karena ada alasan yang sifatnya pemenuhan syarat yang tidak terpenuhi, yaitu ketika dia mendaftar itu PKPU-nya belum berubah, syarat 40 tahun itu masih ada di PKPU, dan PKPU itu adalah sebuah tindakan administratif prosedur untuk mendaftar. Nah, selengkapnya coba baca statement dari Yusril Ihza Mahendra, ya kan? Yusril dalam video yang beredar mengatakan bahwa putusan MK 90 itu kontroversial. Kalau kita lihat diktum, katanya diktum yang putusan tersebut, concurring opinion dari dua hakim MK yang bernama Eni Nurbaningsi dan Daniel Yusmik itu bukan concurring, tapi itu dissenting. Karena itu sebenarnya harusnya posisinya bukan 5-4, dia bilang posisinya 6-3 ini. Jadi kalau saya misalnya dapat putusan ini, saya sudah mengatakan, udahlah saya tidak gunakan keputusan ini, karena nanti juga akan dipermasalahkan. Ini putusan Begitu. 90 ya? Iya. Oke. Tapi sekarang Yusril kan jadi ketua tim untuk 02. Tapi videonya kan beredar kan, kalau mau saya setelkan bisa nih hari ini nih. Sekarang ini kalau mau diperdengarkan bisa. Itu satu. Yang berikutnya adalah begini. Kita ini membuat yang namanya tim hukum tuh Bang, ya. Itu bukan kemarin sore, bukan ketika kalah lalu kemudian kita bikin tim hukum. Kita bikin tim hukum itu sudah setahun sebelumnya. Dan saya sudah wanti-wanti mereka, tolong siapkan gugatan. Tolong siapkan gugatan. Either Anda menang apapun Anda kalah, itu pasti akan ada gugatan. Kenapa? Karena kita sudah tahu pemilu ini pasti nggak karu-karuan. Karena Gibran sudah terlibat di dalamnya. Makanya saya katakan, misalnya kita bicara tentang survei, itu EF melakukan survei yang sangat menjelimet. Dia melakukan survei di setiap provinsi itu, kecuali di Papua. Empat di Papua dia tidak lakukan. Maka hasilnya itu Oktober itu baru 38% untuk Prabowo sebelum berpasangan dengan Gibran, sebelum dipasangkan dengan Gibran. Tetapi kita lihat coba
Dari 38% ke 58% itu kurang dari 4 bulan. Kita kan bicara tentang logika. Kira-kira Anda kalau mau melonjak begitu, apa yang harus Anda lakukan? Oh, karena rakyat cinta sama Prabowo. Kalau cinta sama Prabowo sudah 90% dari awal dia. Ya kan? Tapi dia 38% sebelum Gibran nyalon. Begitu Gibran nyalon, bansos keluar semuanya, udah terjadi pelipat. Tidak hanya bansos, Bang. Bansos, intimidasi, mobilisasi, semua itu satu paket. Maka terjadilah angka. Dan kalau kita lihat misalnya Sirekap, aduh Allahu Akbar, Sirekap itu alat pandu kecurangan kita bilang. Tahu nggak berapa? Sebelum Hairul Anas ini bersaksi di MK, saya sudah interview dia. Yang namanya Sirekap itu ada 400.000 kali mungkin diubah. Perubahan-perubahannya itu, bayangkan. 400.000 kali? Iya. Programnya? Bukan, angka-angkanya itu Oke. 400.000 kali berubah. Dan yang paling lucu, yang paling tidak yang diakui oleh KPU, perubahan yang tidak cocok antara C hasil dengan mesin pemindaiannya itu 154.541 kali. Ya kan? Coba bayangkan. Dan ketika perubahan itu dilakukan, itu tidak berubah persentasenya yang 58%. Anda tahu kapan persentase 58% itu dikonfirmasi dan tidak pernah berubah? 1 jam setelah dibuka, sejak quick count, hitung cepat. Sejak tanggal 14 Februari Iya. itu. Beberapa jam saja. Dan itu nggak pernah berubah. Tunggu dulu, Bang. Saya kan belum motong. Tidak pernah berubah sampai kemudian Sirekap itu almarhum. Almarhum dalam 80% saja. Tapi 58% itu tidak berubah. Dan confirm dengan yang manualnya. Berapa tadi diperbaikinya? 400.000 kali padahal. Iya. 400.000 kali. 400.000 kali. Dari tanggal Ada 14 Februari sampai almarhum. sampai tanggal pengumuman itu, Iya. 20 Jadi Maret. ada perbaikan, bukan perbaikan, maksudnya Iya, perubahan-perubahan itu, perubahan angka itu. Nah, coba bayangkan. Termasuk Hairul juga mengatakan, kalau kita lihat Sirekap, perbedaan suara antara paslon dengan Sirekap, itu lebih besar suara paslon itu 30 juta kali. 30 juta. Lalu apalagi? Perbedaan antara pemilu legislatif dan pemilu pilpres. 24 juta lebih banyak pemilu pilpresnya. Suara pendukung Anies itu plus 3 juta. Suara Anies dan Muhaimin lebih kecil 3 juta lebih dibandingkan suara paslon partai pendukungnya. Suara PDIP itu lebih banyak 7 juta dibandingkan suara Ganjar. Padahal pendukung Ganjar itu ya kecil-kecil aja kan. Ada dua partai yang tidak lolos parliamentary threshold, PDIP juga berkurang. Tapi khusus untuk 02, 24 juta lebih. Kan ini sebuah angka-angka yang incredible. Makanya kalau kita main ke MK menggunakan gaya pidana dan perdata, udah mati kita. Anda mau bawa berapa saksi untuk mengatakan bahwa saya terima bansos? Yang menyebutkan Misalnya, yang let's mengubah say, 14 juta tadi. Let's say ada perbedaan 30 juta misalnya. Lalu 30 juta orang Anda mau datangkan bahwa nih saya terima bansos dan saya pilih 02 karena itu. Nggak mungkin. Yang namanya pembuktiannya cuma 1 hari doang. Bayangkan kasus yang namanya siapa yang kena racun itu? Mirna. Itu berapa kali sidangnya? Locus delictinya jelas, tempus delictinya jelas. Kasusnya cuma 1. Ini kasus dari Sabang sampai Merauke. Makanya strategi yang kita lakukan, kita melakukan pendekatan yang sedikit scientific. Jadi scientific approach. Jadi bagaimana misalnya kita melihat ada 3 hal yang paling kita utamakan. Dan puncaknya adalah sebenarnya cawe-cawe Jokowi sebagai ketua tim pemenangan 02 dalam tanda kutip. Saya kasih contoh lah data misalnya. Kunjungan Jokowi itu ke Jawa Tengah 30 kali selama menjelang Pilpres lebih banyak daripada kunjungan Prabowo Gibran sendiri, bayangkan. Kenapa begitu? Karena mereka bagi-bagi tugas. Daerah-daerah yang lemah Prabowo-nya Jokowi masuk di situ. Nah, karena itu saya katakan pendekatan saintifik kita adalah 3 hal ini penting. 1, putusan 90 itu ya, kalau kita mau jelaskan, walaupun putusan itu dimaksudkan buat Gibran, tapi bukan putusan Gibran itu. Itu kan putusan mengenai norma yang bisa dimanfaatkan seluruh anak Indonesia kalau seandainya putusan itu normal, ya kan?
Tetapi Yusril sendiri sudah mengatakan, ini putusan masih membutuhkan yang namanya perubahan peraturan KPU. Untuk membuat peraturan KPU, kita butuh konsultasi dengan DPR. Nggak mungkin, tidak catch up waktunya. Apa yang dilakukan KPU? Yang terkonfirmasi di persidangan dua hal. Satu, dia bikin surat edaran, mengundang, tolong dong, yang mau daftar silakan. Yang kedua, dia coba bypass ke Dirjen Perundang-undangan untuk PKPU itu disahkan, diundangkan sebelum adanya konsultasi DPR. Itu terungkap dalam persidangan di DKPP yang kemudian diceritakan kembali oleh Patra MZen atau Arif Patrawijaya. Coba bayangkan, dari situ saja ini sudah melanggar azas mandiri independen bagi KPU. Pasal 22E ayat 5. Nah, sebentar dulu dong. Nanti ada silakan Anda Saya ngomong mau jawab sebanyak-banyaknya nanti, ya kan? Saya mau jawab. Silakan ada sebanyak-banyaknya. Dipersingkat lagi, Bung Refli, silakan. Ya, karena itu, karena itu saya katakan kalau kita mengikuti persidangan, saya agak berbunga-bunga sedikit kemarin, ya kan? Makanya saya bilang saya hari ini bahagia. Sorenya bilang saya hari ini bahagia. Kenapa? MK paling tidak mengapresiasi apa yang kita lakukan. Terbukti dia panggil 4 menteri tersebut plus DKPP. Anda pikir dia manggil untuk apa? Dia memanggil untuk satu, mengonfirmasi uang bansos itu legal atau tidak. Makanya dia panggil Erlangga Hartarto dan Sri Mulyani. Dia akan panggil bagaimana uang bansos itu, karena uang bansos itu ada 496,8 plus yang namanya automatic istilahnya adjustment yang 5% kementerian lembaga yang kemudian terkumpul 50 triliun. Itu di luar mekanisme, bahkan dikatakan itu melanggar undang-undang. Oke. Lalu dipanggil juga Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Ibu Tri Risma hari ini, Menteri Sosial, untuk melihat bagaimana sih governance pembagian bansos tersebut. Kok bisa Menteri Sosial tidak banyak terlibat misalnya, yang kebetulan belongs to PDIP. Lalu dipanggil juga, yang kita juga gembira, DKPP. Kenapa DKPP dipanggil? Untuk mengkonfirmasi mengenai pencalonan dan penetapan Gibran yang kemudian dinyatakan melanggar etika. Karena itulah saya berpikir, mudah-mudahan MK kembali pada hitonya. Saya tidak mengatakan MK itu breakthrough, terobosan hukum. Kalau mengatakan MK terobosan hukum, kurang baca dia berarti. MK sejak putusan pertama 2004 mengatakan kami adalah the guardian of the constitution, pengawal konstitusi. Kalau seandainya Pilpres itu melanggar prinsip-prinsip Pilpres yang jujur dan adil, yang luber dan jurdil, maka MK tidak terhalang untuk menilai sebuah pemilu, not only angka-angka atau kuantitatif. Dan saya terlibat dalam putusan itu, karena waktu itu saya asisten hakim atau staf ahli. Jadi ada aspek kualitatifnya, ada aspek kuantitatifnya. Nah, mudah-mudahan MK tidak lagi tersesat, kembali ke jalan lurus untuk menegakkan demokrasi kita. Yang Bang Andi Malarange suaranya berbeda ketika saya undang, ketika partainya mau dicopet oleh Muldoko. Sekarang agak berbeda ketika sudah gabung ke istana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum. Waktu itu lawannya Muldoko. Saya begini, saya mesti jawab. Saya senang tadi kalau Bung Refli mengatakan bahwa kita melakukan pendekatan saintifik. Tapi yang disampaikan oleh Bung Refli sama sekali nggak saintifik, hanya narasi saja. Kalau mari kita lihat, kalau bicara soal saintifik ya, katanya tadi survei tiba-tiba naik, padahal dalam beberapa bulan terakhir sebelum pemilu, survei itu memang naik. Dan kemudian saintifik yang kita maksud itu adalah permohonan dengan menggunakan ahli, ada ekonometri, ada pendekatan. Survei itu memang dia naik, dan di ujung pemilu, semua pemilu kita lihat siapa kandidat yang surveinya naik di ujung pemilu, beberapa saat ya kira sebulan, 2 bulan, 3 bulan, itu biasanya momentum itu susah dilawan. Kalau sebaliknya ketika dia turun terus, merosot terus. Itulah karena ada begini, ada orang-orang yang memang belum mengambil keputusan. Dan mengambil keputusan itu terakhir melihat tren, dia melihat siapa yang menang. Kalau dia lihat ini yang menang, dia kemudian berpilih ke situ. Namanya bandwagon effect. Ada teorinya itu. Lalu kemudian kenapa kok
Ganjar sekian suaranya PDIP padahal PDP sekian suaranya, Anies sekian suaranya padahal suaranya kumpulan partai-partainya sedikit. Itu namanya split voting. Jadi fenomena split voting juga sudah ada di Indonesia. Dari dulu suara partai dengan suara capres bisa berbeda. Bahkan partai kita misalnya untuk DPR RI jumlah totalnya beda, dengan DPRD provinsi beda lagi, DPRD kabupaten kota totalnya beda. Karena orang melakukan split voting. Oh, kalau DPRD kabupaten aku pilih yang ini, untuk DPRD provinsi aku pilih ini, DPR RI aku pilih ini, untuk presiden aku pilih ini. Di Bali begitu. Untuk DPR RI dia pilih PDIP, tapi untuk pilpres dia pilih Prabowo. Di Jawa Tengah juga begitu. Bukan karena kunjungan Pak Jokowi yang berkali-kali ke sana. Kok kunjungan? Bagaimana membuktikannya? Kunjungan Pak Jokowi ada tidak ada kunjungan Pak Jokowi barangkali tetap menang. Bagaimana Itu membuktikannya nanti kita akan lanjutkan selepas jeda. Sebentar lagi, masih banyak. Saya lepas jeda nanti saya kembalikan. Nanti saya kasih ke Bung Andi. Saat lagi, ini udah over. Silakan. Buat saya itu suatu model pembuktian yang sangat menarik karena Sorry, bukan itu, orang hukum. ilmunya Kalau ekonometri. itu jelas. Ekonometri. Saya itu belajar Ekonometri. statistik. Untuk jadi doktor ilmu politik di Amerika di Northern Illinois, Anda harus ambil paling tidak 3 kelas statistik. Dan itu advanced statistics. Itu spekulasi. Bansos dia pakai korelasi dan tapi dengan asumsi. Bansos itu akan menyebabkan terjadinya kenaikan suara, pengaruhnya sekian persen, lalu kemudian dikorelasikan. Tapi spekul dia tidak bisa tahu di mana bansosnya naiknya berapa persen, berapa suara dari sini dan sebegitu. Bang, ada tidak ada bansos, jangan-jangan orang sudah memilih. Bang Andi Malarangeng, Nah, Anda tidak fair karena dia juga PhD di Amerika Serikat, sama-sama. dan juga dia itu mengendalami ekonometri. Tapi dia Jadi, menggunakan asumsi. Iya, Anda Karena kan itu political kita bisa. science, Karena dia itu economic science. Karena Jadi itu kita sesama bisa. PhD Amerika dilarang asumsi saling apa yang mendahului. digunakan. Nah, dalam Karena itu nanti saya Nggak apa-apa. saya undang. Nggak apa-apa. Mari undang Fit Adrison berdebat Boleh. dengan Andi Malarangeng di sini. Pertanyaannya menarik, menarik. asumsinya apa Bentar, yang bentar. dipakai? Iya. Nggak boleh. Bung Andi, nggak boleh. Nggak bisa juga dong sebentar. Anda menggunakan asumsi. Kalau ada bansos, lalu kemudian hendak terjadi kenaikan persen suara. Bagaimana melihatnya? Makanya Dari mana makanya dapatnya? makalahnya dibaca Itu secara namanya, lengkap dong, dia jangan cuma pasti- ujungnya doang. Sudah pasti pakai Kita juga asumsi. tidak akan mengajukan Nggak bisa. seorang ahli yang hanya mikirnya nggak karuan. Justru saya karena mengatakan- kita sudah baca makalahnya, ini keren, makanya kita ajukan. Keren Makanya karena lengkap-lengkap sesuai bacanya. dengan pikiran Anda. Jangan baca yang tidak Tapi tidak lengkap. bisa secara objektif untuk mengatakan Itu. karena Dan hakim bansos konstitusi menghasilkan pun berapa persen tertarik suara. dengan ekonometri Tapi, itu. Coba Mas- dengar Arif tapi- Hidayat. Mas Aiman, Yang saya kedua, kira Saya sama seperti ini- Refli Harun tertarik katanya. akan sangat sulit untuk diselesaikan karena memang kacamatanya Fit Adrison itu adalah ekonomi. Sementara kacamatanya Bang Andi adalah politik, walaupun secara metodologi dasarnya statistik. Sekarang tapi kita memang lihat beda. yang namanya pemilu itu suara rakyat yang dipikirkan. Karena itu maka kalau Anda mengatakan terjadi kecurangan, berapa suara rakyat yang terjadi kecurangannya? Bukan soal kuantifikasi tidak kuantifikasi. Tadi Maksudnya katanya suara dituntut rakyat kuantitatif, kita hitung. dituntut apa tadi scientific. Lah ya sudah ada saintifiknya upaya adalah scientific. berapa suara. Jadi kan Bang misalnya, Andi, kalau Anda hargai mau saja dulu pendekatan begini, orang. Kalau Hakim konstitusi sudah tertarik dengan pendekatan itu. Tidak apa-apa kan saya komentator Iya, kan? boleh berkomentar terhadap apa ya. Tapi kan ahli potong tersebut. Bivitri langsung mengatakan tidak tertarik. Loh, Bivitri kan selesaikan begini. dulu dong Bagi- omongan dia. Dia kan Ya. bilang tertarik. Masa orang tertarik langsung dipotong? Loh, Selesaikan monggo. dulu Coba Bivitri. saya mengatakan bahwa itu pasti menggunakan asumsi-asumsi dan asumsi-asumsi itu tidak saintifik. Makanya nanti berdebat sama Fit Adrisonnya. Oke. Ah, Baik. iya. Nggak boleh. Tapi Oke. iya tapi Iya, iya. kalau saya mau teruskan sedikit karena buat saya itu adalah cara melihat yang menarik Oke. karena dalam bahkan dalam Oke. hukum Mbak Bibip. ada namanya juri matrix agak serupa. Oke. Ini ekonometri, satu lagi juri Ini matrix. soal bicara keilmuan. Saya tahu yang tertarik dengan keilmuan dan selalu mengomentari soal keilmuan adalah Bung Rocky Gerung. Bung Rocky, Anda Tapi saya punya komentar nggak soal? Belum selesai, saya Nanti, jawab sama nanti. dia dulu Nanti, dong. nanti saya berikan. Saya jawab Tadi sama udah dia dijawab. dulu. Bicara Nanti soal saya- sirekap tadi. Silakan. Bicara soal sirekap tadi. Sirekap sejak pemilu pertama, sirekap itu dulu waktu saya jadi anggota KPU juga sudah bikin sirekap semacam itu juga dibantu oleh KPU Australia untuk membuat pada waktu itu. Nah, dan waktu itu rapi, bagus. Kita semua orang jadikan rujukan, lebih cepat lagi. Sirekap yang sekarang ini memang kacau. Bermasalah. Ini persoalan kebodohan di KPU.
Tapi dari dulu sejak awal saya jadi anggota KPU sudah mengatakan kepada semua orang Sirekap atau apapun namanya itu, hitung cepat itu tidak bisa dijadikan acuan. Sirekap real count dong, kan hitung Wah, itu manual. tidak bisa dijadikan acuan. Kenapa? Terlalu banyak kemungkinan error. Pada waktu itu, zaman 99, kita pakai fax machine. Karena waktu itu belum ada smartphone, handphone. kita pakai fax machine. Tapi fax machine kadang-kadang kabur, sehingga pemasukan itu pun lagi diketik lagi secara manual oleh staf-staf dan mahasiswa pada waktu itu. Dan tahun 2024 juga begitu, masih salah baca juga. Masih aneh. salah baca juga. Jadi Sirekap tidak bisa jadikan acuan. Lebih sahih adalah quick count. Karena quick count scientific dan errornya cuma plus minus 1%. Dan quick count, semua quick count mengatakan bahwa kalau mau bicara tentang fungsi kontrol terhadap pemilu, quick count mengatakan 02 menang. Hasilnya juga beda kurang dari 1%, 58%. Anies juga 01, 24%, beda kurang 1%. Ganjar 16%, beda kurang 1%. Semua itulah fungsi kontrol. Makanya waktu itu Jadi saking yakinnya, ada videonya juga Bung Anies mengatakan saking bahwa yakinnya 02 ini ya, 2 hari sebelum pencoblosan sudah pesan itu Istora Senayan untuk selebrasi. Oh, itu hebat sekali. menang dong. Ini kelasnya Nabi Khidir ini. Menang dong. Kan kelas Nabi Khidir. Di 02 Karena itulah kita udahlah Bang, kita nggak polling percaya, dilakukan curangnya terus-menerus. luar biasa. Polling dilakukan setiap hari. Ada sistem mekanisme Kita juga polling yang mengakui dilakukan, bahwa quick count sehingga itu kita adalah tahu bagian dari bahwa konspirasi ini sudah lewat itu. 50%. Oke. Sudah lewat. Oke. Itu saintifik. Iya, oke. Nanti Nah, kalian mendukung argumentasi siapa? Andi Malarangeng atau Refli Harun? Yuk komen di kolom komentar. Sampai jumpa.